langsung. Ya, pokoknya I'll do my best. Kalau kita semua bisa bersama-sama menuju kebaikan, termasuk saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Topik yang saya pilih untuk pada sore hari ini, sore minggu malam ini adalah topik yang untuk sebagian besar dari kita bisa beresonansi, yaitu penamu adalah pedangmu. Dan saya akan jelaskan apa yang saya maksud. Saya ingin membuka dengan pertama-tama sebuah quote dari seorang novelis Amerika yang bernama Nathaniel Hawthorne. Words so innocent and powerless as they are, as standing in a dictionary, how potent for good and evil they become in the hands of one who knows how to combine them. Jadi ada 3 hal yang saya ingin mau sampaikan di dalam kuliah singkat ini. Pertama adalah pentingnya mindfulness di dalam melakukan yang kebanyakan dari kita di sini akademisi, tulisan yang kita buat, bahkan non akademisi juga ya kalau suka nulis demi melakukan kebaikan. Kedua, pentingnya menerapkan growth mindset atau pola pikir berkembang dalam meningkatkan kinerja tulisan kita demi berbuat kebaikan. Dan 3, mengingat dan menggunakan tulisan kita, written word kita, demi kemaslahatan global beyond Indonesia. Jadi yang pertama soal mindfulness. Jadi di dalam dunia yang apapun opini kita, apapun ras suku agama kita berada dalam relatif keadaan yang banyak kekacauan dan banyak tantangan, sehingga kita perlu menjadi, menurut pendapat saya, menjadi manusia-manusia yang lebih sadar, mindful. Dan itu kalau kita terapkan ke dalam kita menulis, menjadi sesuatu yang menurut saya powerful. Jadi bagi umat Islam berzikir, atau bagi non muslim bisa bermeditasi atau berdoa dengan rosario dan lain-lain hal-hal untuk menuju sebuah kesadaran yang akan meningkatkan kualitas tulisan yang sebenarnya kata-kata kita juga secara oral tapi juga secara tulisan akan menjadi lebih baik, dan ini akan membawa kebaikan karena kata-kata sangat powerful, apalagi dalam bentuk tulisan karena dia menjadi abadi. Terus riset juga menunjukkan dari Neuroscience tahun 2021 bahwa menulis dengan tangan mengaktifasikan sel otak lebih banyak ketimbang di tab atau phone. Jadi sambil kita mengetik di laptop, praktekkanlah juga menulis di tangan. Dan dia meningkatkan kemampuan kapasitas dalam mengerjakan tugas-tugas itu sampai 25% bagian banyak mempraktekkan tulis tangan. Karena gerakan begini mengalir, beda dengan begini yang mekanis dan kita bukan robot. Dan ini adalah antidote writer's block bagi yang para menulis suka menulis paper, adalah kalau kita writer's block, mulailah mengambil pena dan akan mulai insya Allah. Nah, itu tadi soal mindfulness ya. Dan kedua adalah soal growth mindset.
menurut Dr. Carol Dweck, dia yang seorang psikolog dari Stanford, dia yang menemukan term fixed mindset dan growth mindset, dan dia mengatakan bahwa fixed mindset itu sebenarnya tidak usah seperti itu, dan growth mindset adalah sesuatu yang harus kita tingkatkan. Dan growth mindset itu yang akan membuat kita selalu mau belajar. Dan growth mindset itu bisa berlaku di usia mana saja. Dan ketika kita memutuskan kita punya growth mindset, di situ kita akan punya growth. Dan sebagai manusia Muslim dan manusia dari agama manapun, kita harus selalu belajar untuk kebaikan. Jadi pentingnya menerapkan growth mindset dalam kita menggunakan tulisan untuk berubah. Itu tadi soal growth mindset. Yang terakhir adalah menggunakan tulisan untuk kemaslahatan global. Kenapa saya katakan di sini dan relevan di sini? Karena kita semua akademisi. Saya alhamdulillah dengan Pak Nanan, kita faculty di University of Florida, dan di sini bagi banyak resipien LPDP, Fulbright. Kita adalah alhamdulillah kebanggaan nusa dan bangsa. And we are the crème de la crème of Indonesia's education. And we have the responsibility, a spiritual responsibility, to do something about it. Dan oleh karena itu, mari kita menggunakan untuk kemaslahatan global, not Indonesia saja, but global, including Indonesia. We build Indonesia. Jadi menggunakan tulisan kita untuk jurnal-jurnal kita dan lain-lain, hal-hal yang saya ingin men-share dari agama saya, agama Islam, dari surat Al-Imran ayat 104 mengenai berbuat kebaikan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang mengajak kepada kebajikan, menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Walaupun ayat ini dari agama Islam, saya rasa ini sesuatu yang bisa menjadi aplikasi kita bersama untuk selalu berbuat kebaikan dengan cara yang kita. Dan bagi para akademisi, itu melalui riset, penelitian, dan aktivitas. Rasulullah SAW bersabda, ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Ikatlah ilmu. Kenapa diikat? Karena kita manusia pelupa. Kita pelupa. Jadi harus diikat dengan tulisan. Kalau kita bicara, kita lupa kita bicarakan. Tapi kalau ditulis, it will stay there. Rasulullah SAW juga bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi saya ingin mempersuasi para hadirin di sini semua, termasuk saya sendiri, yuk kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi masyarakat dan bagi para LPDP and Fulbright recipients for the world, not for Indonesia alone. That's not good enough. For the world, including Indonesia, because we can do it. Dengan ini saya ingin mengakhiri sekedar kata-kata singkat ini. Jadi tadi saya berbicara tentang dunia mindfulness, dan dengan tulisan
lalu menerapkan growth mindset dalam tulisan, dan juga menggunakan tulisan untuk bisa membawa kebaikan secara global untuk Indonesia dan dunia. Semoga itu sesuatu yang bisa kita perjuangkan bersama. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Mas Masa? Yeah, thank you. Alright.